Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan buat bakpao gembul ya. Ini bakpaonya sangat enak dan sangat lembut. Pertama, kita tambahkan 230 gram tepung terigu protein rendah dan 20 gram tepung maizena. Selanjutnya, saya juga tambahkan kurang lebih setengah sendok teh baking powder. Dan saya juga tambahkan 1 sendok teh ragi. Nah, pilihlah ragi yang bagus dan masih aktif ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah gulanya. Dan ini kita ratakan. Selanjutnya, jika sudah tercampur rata, boleh kita tambahkan dengan 140 ml air, dan ini airnya suhu ruang. Ini kita aduk, ratakan kembali. Nah, ini akan saya lanjut uleni menggunakan tangan. Untuk gulanya, jika mau dilarutkan dulu bersama air tadi juga boleh. Dan jika raginya ragu masih aktif atau tidak, juga bisa dilarutkan dengan air hangat dan gula pasir. Gula pasir membuat raginya cepat berbuih. Penggunaan air hangat juga bisa mempercepat aktifnya ragi dan bisa melarutkan gula pasir. Asal jangan gunakan air yang terlalu panas ya. Jika saya, karena raginya masih baru dan saya sudah biasa membuatnya, jadi saya langsung campur semua bahannya. Jika sudah tercampur rata, saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak goreng. Bisa kita lanjut uleni sampai semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi kalis elastis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, jika sudah tercampur rata dan sudah kalis elastis, adonan bisa kita pindahkan di meja kerja. Dan di alas silikon bisa kita taburi dengan sedikit tepung. Dan ini bisa kita uleni sebentar. Jika adonannya masih sedikit menempel, bisa kita tambahi dengan sedikit tepung. Jika sudah, selanjutnya adonan bisa kita pipihkan dan bisa kita bagi sesuai selera. Di sini saya bagi menjadi 10 bagian. Dan untuk pesannya bakpao bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, teman-teman. Jika sudah, selanjutnya bisa kita bulatkan adonan. Dan ini bisa kita lakukan sampai semua adonannya habis. Selanjutnya, jika semua adonan sudah selesai kita bulatkan, ini bisa kita ambil satu adonan dari bulatan pertama dan saya pipihkan bagian pinggirannya dan bagian tengahnya saya biarkan agar nanti pas pemberian isian bisa pas di tengah. Nah, ini isiannya bisa kita tutup. Dan adonan bisa kita bulatkan kembali. Dan ini bisa kita alasi dengan kertas roti. Dan bisa kita lakukan hal yang sama di setiap adonan sampai semua adonannya selesai.
Jika semua adonan sudah kita beri isian, adonan bisa kita tutup dan kita istirahatkan kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah kurang lebih 20 menit, ini siap untuk kita kukus. Dan kukusan sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Dan ini bisa kita masukkan satu persatu bakpaunya. Ini saya kukus 4 dulu yang kertas roti berwarna putih karena ini yang duluan saya beri isian. Dan bisa kita kukus selama kurang lebih 10 menit di api sedang. Untuk panci tutupannya jangan lupa dialasi dengan kain serbet. Nah, setelah 10 menit kita kukus, api kompor bisa kita matikan dan biarkan bakpaunya di dalam panci selama kurang lebih 3 menit. Nah, setelah kurang lebih 3 menit, ini tutupan saya buka dan hasilnya bakpaunya tidak keriput ya teman-teman. Ini bakpaunya sangat cantik dan sangat lembut. Jika ingin bakpaunya lebih wangi, bisa ditambahkan vanili cair atau vanili bubuk ya. Bisa kita kukus bakpau yang lain. Dan ini setelah semuanya selesai saya kukus. Ini total bakpaunya sudah matang 10 pieces ya teman-teman. Ini bakpaunya semuanya cantik dan gembul-gembul. Ini juga lembut dan enak banget ya. Dan untuk isian bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ingin diberi kacang ataupun coklat, keju juga boleh ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan ini yang kukusan pertama sudah dingin. Ini yang kertas roti berwarna putih. Akan saya coba. Wow, ini sangat menggoda ya teman-teman. Ini sangat lembut. Dan ini sangat enak ya teman-teman. Bisa banget untuk teman teh dan teman kopi. Ini suami dan anak-anak saya sangat suka. Ini juga bisa untuk ide jualan teman-teman ya. Jika untuk dijual, untuk adonannya dan isian bisa ditimbang agar sama besar dan sama rata. Ini benar-benar asli enak banget. Bahannya juga murah meriah, bahannya mudah didapat dan cara pembuatannya juga sangat mudah. Dan ini bakpaunya sangat lembut ya, ini sangat kenyal dan ini kita tekan-tekan tidak kempes lagi ya. Kertas roti yang kelebihan ini akan saya rapikan. Dan ini setelah selesai saya rapikan, ini kertas rotinya biasanya saya buat satu adonan menjadi 6 bakpau. Ini karena saya ingin buat lebih banyak, jadi kertas roti tidak lagi saya kecilkan dan saya gunakan kertas roti yang biasa saya buat untuk ukuran bakpau yang besar. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.